Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita memulai materi, marilah kita sama-sama membuka pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan kalimat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai pembiayaan ekspor dan impor. Sebelum ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri atas nama Sri Mulyani, NIM 19050233. Selanjutnya Hasnawati, NIM 19050231. Milda Hardilawanti, NIM 19050035. Bayi Anggun Humairo 19050236. Desi Ratnasari, NIM 19050220. Sasmita 1905022022. Anissa Asifah dengan NIM 19050227. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian ekspor dan impor. Kata ekspor dipandang dari sudut bahasa Indonesia adalah perbuatan mengirimkan barang ke luar negeri, sedangkan impor yaitu sebaliknya, yaitu memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, yaitu Indonesia. Dipandang dari sudut jual beli perusahaan, perbuatan ekspor impor ini adalah perikatan yang timbul dari perjanjian jual beli perusahaan yang telah ditutup. Ekspor impor adalah prestasi penjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli di seberang lautan. Ekspor dilakukan oleh penjual di Indonesia, sedangkan impor dilakukan oleh penjual di luar negeri. Jadi, ekspor impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli. Ini merupakan unsur pertama dari suatu pelaksanaan perjanjian jual beli perusahaan. Sementara itu, unsur kedua adalah pembayaran. Unsur kedua ini pada umumnya dilakukan dengan mempergunakan devisa, yaitu alat pembayaran luar negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dijelaskan bahwa ekspor adalah kegiatan menyalurkan barang dari daerah pabean Indonesia dan jasa dari wilayah negara Republik Indonesia. Intinya, ekspor ini maksudnya adalah ekspor yaitu Indonesia mengirimkan ke barang ke luar negeri, sedangkan impor yaitu luar negeri yang mengirimkan ke Indonesia. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hasnawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnawati dengan NIM 1905020031, di mana di sini saya akan membahas mengenai tujuan dari kegiatan ekspor dan impor. Yang pertama, tujuan dari kegiatan ekspor, di mana yang pertama adalah meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar serta untuk memperoleh harga jual lebih baik. Yang kedua ada membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar domestik. Yang ketiga memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang. Yang keempat membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional sehingga terlatih dalam persaingan yang kuat dan terhindar dari sebuah jago kandang. Di mana di sini ada juga tujuan dari kegiatan impor. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua meningkatkan relasi dengan negara lain. Yang ketiga mengurangi devisa terhadap negara lain. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Hardilawanti dengan NIM 1905020035 akan membahas materi tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
beroperasi dengan nama Indonesia Exim Bank. Sebelumnya dikenal dengan nama PT Bank Ekspor Indonesia Persero. Merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Selain itu, lembaga ini berwenang dalam menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional, melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional, melakukan resurasi terhadap asuransi yang dilaksanakan di dalam skema, serta melakukan penyertaan modal. Sejak Oktober 2004, lembaga ini dipimpin oleh seorang direktur yang bernama Arifin Indra S. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bai Anggun Humairo, NIM 190502036. Di sini saya akan menyampaikan tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 September 2009, yaitu 12 tahun lalu. Dasar hukum pendirian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Sifat independen. Lembaga sebelumnya yaitu PT Bank Ekspor Indonesia Persero. Strukturnya yaitu Ketua Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif yaitu Daniel James Rompas. Anggota Dewan yaitu Kasan. Direkturnya Rijani Tirtoso. Yang kedua Arus Gunawan. Yang ketiga Velia Salim. Dan yang terakhir Suminto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Desiranasari dengan NIM 19050220. Baiklah, langsung saja saya akan melanjutkan materi terkait tugas dan fungsi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang dimana berfungsi untuk mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan asuransi, dan advisory service, serta mengisi kesenjangan yang terjadi dalam pembiayaan ekspor. Kemudian dalam menjalankan fungsi tersebut, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, memberi bantuan yang diperlukan oleh badan usaha dalam bentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, termasuk perorangan dalam rangka ekspor. Bantuan yang diberikan melalui bentuk pembiayaan, peminjaman maupun asuransi ekspor guna pengembangan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa atau usaha lain yang menunjang ekspor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan untuk tugas Lembaga Pembiayaan Ekspor lainnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita dengan NIM 190502022. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang tugas dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Jadi, yang kedua yaitu menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan secara komersial, sulit dilaksanakan dan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan komersial maupun oleh LPI sendiri, tetapi dinilai perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional atau national interest account, dan mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional. Yang ketiga, membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan lainnya dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensi dan atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, LPEI dapat melakukan proses pembimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir dan produsen barang ekspor, khususnya untuk skala usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atau UMKMK. Selain itu,
LPEI berwenang menetapkan skema pembiayaan ekspor di tingkat nasional dan melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional. Nama Anissa Asifa, NIM 190502027. Di sini saya akan membahas materi yang terakhir tentang dasar hukum. Dasar hukum pembiayaan ekspor adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor yang diperjelas dengan regulasi sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 PMK 010/2009 tentang prinsip mengenai nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142 PMK 010/2009 tentang manajemen risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 010/2009 tentang prinsip tata kelola keuangan pembiayaan ekspor Indonesia. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 PMK 010 tentang pembinaan dan pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Yang kelima, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 PMK 06/2009 tentang tata cara penyusunan, penyampaian, dan pengubahan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Yang keenam, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 PMK 06/2009 tentang tata cara penyesuaian, pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Yang terakhir, Peraturan Ketua Bapepam LK Nomor Peraturan Direktur Jenderal Pajak 02 BL 2011 tentang pedoman pemeriksaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Sekian materi dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.